Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semua. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi perihal uji White heteroskedastisitas. Nah, sebelum saya melakukan praktek di program SPSS, alangkah baiknya kawan-kawan semua harus mengetahui tentang konsep dasar dalam uji White. Uji White merupakan salah satu metode dalam uji heteroskedastisitas. Sedangkan uji heteroskedastisitas merupakan bagian dari uji asumsi klasik. Uji White merupakan salah satu cara untuk mendeteksi gejala heteroskedastisitas secara akurat. Uji White dilakukan dengan cara meregresikan residual kuadrat dengan variabel independen. Variabel independen yang dikuadratkan dan perkalian atau interaksi antar variabel independen. Nah, langsung saja saya akan menuju ke program SPSS. Nah, di sini saya menggunakan SPSS versi 23. Dan di dalam video ini saya menggunakan dua variabel independen dan satu variabel dependen. Dan baik, langsung saja saya akan melakukan analisis data. Caranya kita bisa pilih analyze, lalu pilih regression, selanjutnya kita bisa pilih linear. Nah, di sini sudah muncul kotak dialog ya kawan-kawan semua. Untuk variabel Y kita taruh ke kolom dependen. Selanjutnya untuk variabel X1 dan variabel X2 kita taruh ke kolom independen. Lalu kita bisa pilih save. Kita checklist pada unstandardized residual. Lalu pilih continue. Selanjutnya kita bisa pilih OK. Nah, baik, di sini sudah muncul output regression. Namun kita abaikan saja output ini. Karena apa? Karena tujuannya untuk memunculkan variabel baru, yaitu variabel res1. Dan variabel inilah yang akan kita kuadratkan. Caranya kita bisa pilih menu transform, lalu pilih compute variable. Nah, di sini sudah muncul kotak dialog ya kawan-kawan semua. Untuk target variabel kita isikan dengan U2T. Lalu di bagian numeric expression kita isikan dengan res1 dikali res1, yang artinya mengkuadratkan variabel res1 atau mengkuadratkan variabel unstandardized residual. Kita masukkan variabel res1 ke numeric expression. Lalu kita bisa pilih simbol bintang yang artinya perkalian. Lalu kita masukkan lagi variabel res1. Nah, di bagian numeric expression sudah terisi res1 dikali res1. Lalu kita bisa pilih OK. Nah, kita abaikan saja output ini. Nah, di sini sudah muncul variabel baru yaitu variabel U2T yang artinya variabel residual yang dikuadratkan. Dan selanjutnya saya akan melakukan pengkuadratan pada variabel X1. Caranya kita bisa pilih menu transform, lalu pilih compute variable. Nah, di sini sudah muncul kotak dialog ya kawan-kawan semua. Kita reset dulu aja. Nah, di target variabel kita isikan dengan X1 kuadrat. Nah, selanjutnya di numeric expression kita masukkan variabel X1 dikali variabel X1. Kita masukkan variabel X1 ke numeric expression. Lalu kita bisa pilih simbol bintang. Selanjutnya kita masukkan lagi variabel X1 ke numeric expression. Lalu kita bisa pilih OK. Nah, kita abaikan dulu output ini. Nah, di sini sudah muncul variabel baru yaitu variabel X1 kuadrat. Dan untuk selanjutnya saya akan mengkuadratkan variabel X2. Caranya kita bisa pilih menu transform, lalu pilih compute variable. Nah, di sini sudah muncul kotak dialog ya kawan-kawan semua. Untuk target variabel kita isikan dengan X2 kuadrat. Sedangkan di numeric expression kita isikan dengan X2 dikali X2. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa pilih OK. Nah, kita abaikan saja output ini.
Karena apa? Karena tujuannya untuk memunculkan variabel baru, yaitu variabel X2 kuadrat. Dan selanjutnya saya akan memunculkan variabel baru, yaitu variabel interaksi antara variabel X1 dengan variabel X2. Caranya kita bisa pilih menu transform, lalu pilih compute variabel. Nah, di sini sudah muncul kotak dialog ya kawan-kawan semua. Kita reset dulu aja. Untuk target variabel kita isikan dengan X1, X2. Lalu di bagian numeric expression kita isikan dengan X1 dikali X2. Lalu kita bisa pilih OK. Nah, kita abaikan lagi output ini. Nah, di sini sudah muncul variabel baru, yaitu variabel interaksi antara X1 dengan X2. Nah, setelah variabel-variabel yang dibutuhkan sudah muncul, selanjutnya kita bisa melakukan analisis data. Caranya kita bisa pilih menu analyze, lalu pilih regression, selanjutnya kita bisa pilih linear. Nah, di sini sudah muncul kotak dialog ya kawan-kawan semua. Kita reset dulu aja. Untuk variabel U2T kita masukkan ke kolom dependent. Selanjutnya untuk variabel X1 kita masukkan ke kolom independent, X2 ke kolom independent, X1 kuadrat ke kolom independent, X2 kuadrat ke kolom independent, dan variabel interaksi antara X1 dengan X2 kita masukkan ke kolom independent. Lalu kita bisa pilih OK. Nah, di sini sudah muncul output regression. Nah, pada output regression ini kawan-kawan semua bisa fokus pada tabel model summary. Nah, tabel ini sudah saya copy di file PDF. Nanti kita bisa menginterpretasi tabel model summary di file PDF saja ya kawan-kawan semua. Namun sebelum kita melakukan interpretasi pada output tabel model summary, alangkah baiknya kawan-kawan semua harus mengetahui tentang dasar pengambilan keputusan dalam uji weight. Di sini pedomannya atau dasar pengambilan keputusannya ada dua. Yang pertama, jika chi-square hitung lebih kecil dari chi-square tabel, maka berkesimpulan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Yang kedua, jika chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel, maka berkesimpulan terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, di sini juga ada catatan. Untuk rumus chi-square hitung adalah N dikali R square, di mana N adalah jumlah data sampel. Dan pengujian ini menggunakan tingkat kepercayaan statistik sebesar 95% atau alpha sama dengan 0,05. Nah, setelah kita mengetahui dasar pengambilan keputusan dalam uji weight, selanjutnya kita bisa menginterpretasi hasil output SPSS. Nah, di sini pada tabel model summary, R square yang didapat sebesar 0,140, di mana analisis outputnya chi-square hitung adalah N dikali R square, di mana dalam video ini saya menggunakan jumlah data sebanyak 50 data. Maka artinya 50 dikali 0,140 sama dengan 7. Sedangkan chi-square tabel yang saya gunakan sebesar 11,0705 dengan DF sama dengan 5 dan alpha sama dengan 0,05. Nah, mungkin sampai di sini kawan-kawan semua masih bingung dari mana saya mendapatkan chi-square tabel sebesar 11,0705. Baik, akan saya bukakan chi-square tabel. Nah, pada chi-square tabel kawan-kawan semua bisa fokus pada DF 5 dan alpha sebesar 0,05. Di sini didapatkan chi-square tabel sebesar 11,0705 dari DF 5 dengan alpha 0,05. Nah, setelah kita mengetahui chi-square tabel yang didapat sebesar 11,0705, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa
chi-square hitung lebih kecil dari chi-square tabel, yaitu 7 lebih kecil dari 11,0705. Maka bisa disimpulkan bahwa data tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Ya, kurasa cukup sekian penjelasan tentang uji weight dalam heteroskedastisitas. Apabila kawan-kawan semua masih bingung perihal uji weight, kawan-kawan semua bisa berkomentar di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video-video di channel YouTube saya. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.